Memang saya yang sudah mendonorkan hati saya untuk Aura. Saya nggak bilang selama ini sama Pak Reza karena saya nggak mau buat Pak Reza merasa berhutang budi sama saya. Saya ikhlas melakukannya tanpa pamrih. Terima kasih. Karena kamu akhirnya jujur. Tapi saya nggak punya bukti apa-apa. Saya nggak perlu bukti apa-apa. Karena saya sudah yakin kalau kamu orangnya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Selama ini anak saya selalu kepengen ketemu sama pendonor hati untuk dia. Boleh kamu ketemu sebentar sama orang? Sebentar. Sebentar. Papa? Sayang. Sayang. Kamu masih ingat kamu selalu bilang sama papa kamu kepengen ketemu sama orang yang udah donorin hati untuk kamu? Tante Susan, Pak. Bukan, papa salah orang. Terus siapa orang baik itu, Pak? Orang yang kebetulan ada di sini kamu mau ketemu. Mau banget, Pak. Ya udah, tapi surprise, oke? Kamu tutup mata dulu. Bentar lagi. Ya. Siap. Tante cantik. Jadi tante cantik yang udah dengerin hatinya buat Aurel. Kalau kamu masih melihat Mirza di Jakarta, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Panggil saya, Pak. Ya. Radit. Saya udah lama ngelihat kamu jalan-jalan sama Karina dan Akira. Pergilah, ajak mereka. Mau keluar negeri juga silakan. Tapi kerjaan saya di kantor nggak bisa ditinggal. Lagi pula Akira belum libur sekolah, Pak. Kamu jangan cari alasan untuk nolak. Kalau soal itu bisa diatur. Saya hanya ingin mulai sekarang kamu fokus sama Karina dan Akira. Kamu jangan mikirin urusan lain. Biar semua itu menjadi urusan saya. Maksud Papa apa? Gak ada apa-apa. Saya hanya mau melindungi putri saya, Karina. Dan membuat dia tetap bahagia. Aurel, Tante Mirsa pulang dulu ya. Ya, kok pulang? Aurel masih mau main sama tante cantik. Tapi kan ini udah malam.
Besok juga Aurel harus sekolah kan? Ya udah, Aurel tidur aja Gi sono, biar besok agak kesiangan sekolah. Tuh, Aurel nurut ya sama Tante Mirsa dan Miss Siti, panggil aja Miss Siti kayak Akira, samain aja. Oke Tante cantik, oke Miss Siti. Kapan-kapan Tante cantik main ke rumah Aurel lagi ya. Ya insya Allah kapan-kapan Tante Mirsa main kesini lagi ya. ya udah Aurel sendiri dulu ya sama Sus Uci di rumah. Soalnya Papa mau nganterin Tante sama Miss Siti. Gak usah Pak, kita bisa pulang naik angkot. Nggak apa-apa, ini udah malam. Iya, biarin orang mau dianterin sama Pak Reja. Gue udah lama kagak naik mobil Pak Reja, ada AC-nya, sering. Sus, Ini kan anaknya Bidesi. Sus, saya mau antar Mirsa sama Miss Siti. Tolong jagain Aurel ya. Baik, Pak. Oke, bye-bye sayang. Dadah Papa. Dadah Tante cantik. Dadah Miss Siti. Dadah. 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 Tip Aurel ya. Uci. Aku harus laporan nih sama Bu Ranti. Sus, ayo kita ke kamar. Non Aurel ke kamar duluan ya. Nanti Sus Uci nyusul. Kenapa nggak diangkat-angkat sih Bu Ranti? Ini kan info penting. Aku harus kemana sekarang? Aku tidak kenal siapa-siapa di sini. Eni juga sudah pulang ke Padang. Gak mungkin aku kembali ke rumah orang yang sudah merenggut nyawa Nadia. Baru pertama sholat di sini. Saya belum pernah lihat Ibu. Iya, Bu. Dari mana? Kelihatan lagi kebingungan. Saya datang ke Jakarta dari Padang, Bu. Kesini saya mau cari anak saya, tapi saya tidak tahu alamatnya. Jadi saya tidak tahu mau cari di mana. Sudah ada tempat tinggalnya? Di belakang masjid ini ada mes kosong. Kebetulan Marbotnya lagi jenguk ibunya yang lagi sakit. Kalau ibu mau, ibu silahkan bisa tinggal di sini. Lagian ini kan sudah malam. Kasihan kalau malam-malam harus cari tempat tinggal. Tapi benar, tidak apa-apa, Bu. Saya tinggal di situ. Gak apa-apa, ibu gak usah sungkan. Terima kasih banyak, Bu. Mirsa, Bu Siti. Ya. Saya izin langsung pamit ya. Ya, makasih ya Pak. Dah, lu kagak tawarin dulu masuk ini Pak Rejanya. Takut Aurel nanti nunggunya kemalaman kok. Nah iya, lupa gua. Iya kok, kebetulan saya juga habis dari sini mau cari orang dulu. Nyari siapa? Itu ART saya pergi dari rumah tapi nggak bilang-bilang. Saya takut kenapa-napa soalnya udah tua. Oh iya ya, hati-hati ya Pak Reja. Besok kalau perut kamu masih sakit, kamu cuti aja, saya kasih izin. Aku harus cari Bidesi. Dia harus tahu kalau bukan aku yang menabrak adiknya. Tapi aku harus cari di mana. Dulu Ranti yang merekrut dia.
Ada apa lagi, Mas? Ran, maaf aku ganggu waktu kamu malam-malam begini. Ada yang mau aku tanyain? Mau nanyain soal apa? Nanyain soal pendonor hati Aurel lagi? Mau desak aku supaya aku jujur soal itu? Enggak, bukan soal itu. Ini soal Bidesi. Dia tiba-tiba hilang. Apa? Maksudnya dia nggak pamit sama kamu? Iya, tiba-tiba di kamarnya udah nggak ada, udah kosong. Barang-barangnya juga udah nggak ada. Mas, jangan-jangan dia nyuri sesuatu, Mas. Coba kamu cek, ada barang yang hilang nggak di rumah? Enggak, Bu Desi tidak mencuri apapun, Ranti. Dia cuma pergi, nggak bilang sama aku. Iya, tapi logikanya kalau misalnya dia nggak nyuri apapun, pasti dia pamit dong sama kamu. Lagian kamu sih main terima dia waktu itu, bukan dicek dulu latar belakangnya.